Masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya antara tahun 1945 sampai tahun 1949, disebut juga dengan masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini merupakan suatu perang total yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Pada periode ini lahirlah konsep pertahanan rakyat semesta. Karena modal perjuangan yang paling sentral adalah rakyat, salah satu pejuang di Banten yaitu Brigjen Kyai Haji Syam'un. Beliau dikenal tidak hanya sebagai guru di pesantren, juga sebagai guru spiritual dan pemimpin karismatik di masyarakat Banten. Penampilan Kyai yang khas seperti bertutur kata lembut, berperilaku sopan, berpakaian rapi dan sederhana, serta membawa tasbih untuk berzikir kepada Allah merupakan simbol-simbol kesalehan. Karena itu, perilaku dan ucapan seorang Kyai menjadi panutan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Warga Banten pasti pernah dengar namanya. Tapi bisa jadi tak banyak yang tahu di mana letak makam Kyai Haji Syam'un. Beliau merupakan pahlawan nasional asal Banten yang berpangkat Brigjen sekaligus bergelar Kyai. Beliau lahir di Kampung Beji pada tanggal 15 April 1883. Lokasi kelahirannya masuk dalam wilayah Desa Bojonegara, Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang, Karesidenan, Banten. Kyai Haji Syam'un mengawali masa pendidikannya di daerah Tanara, Kecamatan Tirtayasa, dan daerah Tenang pada tahun 1901 sampai 1904. Kemudian Kyai Haji Syam'un berguru kepada Kyai Haji Yasin di daerah Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Pada masa mudanya sekitar umur 11 tahun, Kyai Haji Syam'un melanjutkan pendidikannya ke Mekah selama 5 tahun, berguru di Masjidil Haram, tempatnya ahli-ahli keislaman terbaik dunia, dari tahun 1905 sampai dengan tahun 1910. Kemudian, Kyai Haji Syam'un meneruskan pendidikan akademisnya di Al-Azhar University of Cairo. Setelah selesai menuntut pelajarannya, Kyai Haji Syam'un kembali ke Mekah dan menetap di Mekah sambil mengajar di Masjidil Haram. Belum sampai 1 tahun Kyai Haji Syam'un tinggal di Mekah, beliau kembali ke kampung halamannya di Kampung Citangkil, Desa Warnasari, Kecamatan Grogol, Kawadanan, Cilegon. Sejak saat itu Kyai Haji Syam'un mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik yang ada di daerah Serang. Salah satunya adalah membuat lembaga pendidikan pesantren pada tahun 1916. Kecintaannya terhadap ilmu agama dan kepeduliannya terhadap masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberantas buta huruf telah memotivasinya untuk mendirikan pondok pesantren di kampung halamannya di Citangkil, Cilegon. Para santri-santrinya berdatangan dari berbagai daerah yang berada di sekitar Banten seperti Serang, Pandeglang, dan Rangkas Bitung. Setelah merampungkan masa studinya, mereka dibaiat untuk mengembangkan pendidikan Islam di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Sebagaimana umumnya pesantren pada masa itu, jadwal pelajaran belum diatur dan direncanakan secara sistematis dan tertulis. Cara belajarnya pun masing-masing menggunakan sistem halakoh atau istilah orang Banten disebut ngalekor atau duduk bersila di lantai. Kegiatan belajar mengajar berpusat di Masjid Agung Citangkil yang tempat hancur akibat meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883. Mata pelajaran yang diajarkan masih tentang ilmu agama seperti kitab-kitab fikih, akhlak, ilmu hadis yang bermazhab Syafi'i dan tasawuf, serta kitab Alfiyah, Al-Qawaid Al-Lughawiyah, sedangkan ilmu tafsir yang dikajinya yaitu tafsir Jalalain. Sistem pengajaran pondok pesantren ini pun masih terbilang bersifat tradisional dengan menggunakan pelaksanaan pengajian kitab secara bertahap dari pelajaran dasar, kemudian hafalan, sorogan, weton, atau bandungan. Sistem hafalan ini telah melekat pada sistem pendidikan tradisional yang sampai saat ini masih dapat dijumpai di pondok pesantren Salafiyah yang ada di Indonesia, terutama Banten. Kemudian sepulangnya melakukan haji pada tahun 1924, Kyai Haji Syam'un mengadakan perubahan dari pesantren Citangkil menjadi Madrasah Al-Khairiyah yang merupakan hasil dari transformasi dari pesantren tradisional yang didirikannya. Hal ini menyebabkan adanya perubahan sistem pengajaran dan pendidikan, yaitu dari sistem pesantren non-klasikal dan berjenjang sebagai jawaban terhadap tantangan situasi dan kondisi pada saat itu. Di mana sistem pengajaran dan pendidikannya adalah masih bersifat sekuler, feodalis, dan diskriminatif, kurang memberikan harapan bagi kelompok agama dan rakyat biasa.
Reaksi ini berarti mengandung isyarat bahwa meskipun sudah dibentuk madrasah yang klasikal dan berjenjang, namun cara belajar sorogan dan tradisi pesantren lainnya masih tetap berjalan. Pemberian nama Al-Khairiyah ini pada dasarnya merupakan inspirasi Kiai Haji Syam'un ketika berada di Mesir dan melihat sebuah bendungan di anak sungai Nil yang bernama Konatir Al-Khairiyah di Provinsi Kulbiyah, yang fungsinya adalah untuk mengairi daerah padang pasir dan menyuburkan daerah pertanian, sehingga rakyat di sekitarnya dapat sejahtera dan makmur. Kemudian nama ini diadopsi untuk sebuah pesantren atau madrasah dengan harapan dapat menyebarkan manfaat kepada masyarakat sebagaimana air yang dialirkan melalui bendungan ini. Murid yang pertama kali diterima di Madrasah Al-Khairiyah ini adalah anak laki-laki atau perempuan yang berusia 7 tahun. Pelajaran yang diberikannya pun adalah pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Dalam melaksanakan sistem Madrasah Al-Khairiyah memiliki jangka waktu 9 tahun. Kiai Haji Syam'un dibantu oleh santri-santri yang sudah lulus belajar di pesantren Citangkil. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Ampon, Kiai Haji Ali Jaya Dalengseng, Pulau Merak Cilegon, Kiai Haji Abdul Jalil Kurawetan, Pulau Merak Cilegon, Kiai Haji Halimi Citangkil, Pulau Merak Cilegon, Kiai Haji Halimi Kubang Cura, Pulau Merak Cilegon, Kiai Haji Asyari Kadulisung Pandeglang, Kiai Haji Rasiman Pancaranji Ciomas, Kiai Haji Sufi Barugbuk Ciomas, Kiai Haji Rafai Barugbuk Ciomas. Menurut Profesor Tihami, berdasarkan harapan pendiri Al-Khairiyah bahwa Madrasah Al-Khairiyah ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat untuk mengatur, membina, dan menuntun masyarakat. Dari sini terlihat adanya dua pihak, yaitu Al-Khairiyah sebagai penuntun dan masyarakat sebagai pihak yang dituntun. Pada tahun pertama pembentukan madrasah klasikal dan berjenjang, sistem yang digunakan oleh Kiai Haji Syam'un dalam pendidikan dan pengajaran adalah dengan menggunakan pola 9 tahun. Ketika terjadinya Perang Dunia Kedua dan Hindia Belanda diduduki oleh Jepang pada tahun 1942, yang menyebabkan keadaan situasi kondisi dan politik mulai berubah, di mana Jepang mulai menggunakan kekuatan melalui putra pribumi dengan menggunakan pasukan pembela tanah air yang disingkat dengan PETA. Dan Kiai Haji Syam'un terpilih menjadi pasukan pembela tanah air yang berkedudukan di daerah Serang. Semenjak itu, pesantren atau Madrasah Al-Khairiyah Citangkil dikuasakan kepada muridnya, yaitu Kiai Haji Abu Bakar sebagai petugas penerangan, Kiai Haji Masriyah dan Kiai Haji Sibromailisi sebagai petugas pendidikan dan pengajaran. Struktur kepengurusan Madrasah Al-Khairiyah pada waktu itu belum berbentuk sebagai sebuah organisasi. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Kiai Haji Syam'un tetap mengadakan perjuangannya. Ini terbukti dengan bermunculannya cabang-cabang Madrasah Al-Khairiyah Citangkil di berbagai daerah di wilayah Banten dan Lampung, dan hingga saat ini masih tetap eksis menjadi lembaga pendidikan. Perjuangan Kiai Haji Syam'un untuk melawan agresi militer Belanda terus berlanjut untuk mempertahankan wilayah Banten dari para penjajah. Kiai Haji Syam'un yang menangani bidang militer segera merealisir pembentukan BKR di Karasidan, Banten. Anggotanya terdiri dari orang-orang bekas anggota PETA dan unsur ABRI. Susunan dalam BKR masih menggunakan susunan yang terdapat dalam Daidan atau Kesatuan Batalion pada masa pendudukan Jepang. Sebelum merealisir pembentukan BKR terlebih dahulu, Kiai Haji Syam'un membuat satu resimen pasukan yang berkedudukan di kota Serang pada bulan September 1945, dan Kiai Haji Syam'un diangkat sebagai komandannya. Di samping membentuk divisi ketentaraan, divisi 1000 dibentuk pula mahkamah militer yang dikepalai oleh Letnan Kolonel Agus Pento dengan resimen-resimen sebagai berikut. Di Serang yang menjadi komandannya adalah Letnan Kolonel Ageng Jaya Rukmantara. Di Pandeglang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Kiai Haji E. Junaidi. Di Rangkas Bitung diwakili oleh Mayor Dudung Ratmo Soeharto. Pada bulan Desember 1947, divisi 1000 dirubah menjadi Brigade A yang kemudian bernama Brigade Tirtayasa, yang dipimpin oleh Kolonel Kiai Haji Syam'un dan batalion-batalion yang tergabung dalam Brigade Tirtayasa, yaitu di Serang 1 batalion yang disebut dengan Batalion Tengkorak, komandannya Mayor Sahran. Di Cilegon 1 batalion yang dipimpin oleh Mayor Samanhudi, di Balaraja 1 batalion yang dipimpin oleh Mayor Jailani, di Rangkas Bitung 1 batalion komandannya diwakili oleh Mayor Dudung Padmo Soekarto. Pada saat Belanda berhasil menguasai ibu kota Republik Indonesia atau Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, maka sasaran berikutnya menurut Belanda adalah Banten.
Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 1948, Belanda mulai mengadakan penyerangan terhadap daerah Banten yang pada akhirnya seluruh Kabupaten Serang berhasil dikuasai oleh Belanda. Di antaranya seluruh pos jalan raya dari Balaraja sampai Serang, Palimanan atau Ciomas, Cinangka, Anyer, Taktakan, Mancak, Cilegon, dan Serang. Sehari setelah Belanda berhasil menduduki Serang, kemudian pada tanggal 24 Desember 1948, dibentuklah Komando Pertahanan dan Perlawanan Sektor 14 Kabupaten Serang atas perintah Komandan Subteritorium Banten atau Divisi Siliwangi yang berkedudukan di Sayar di bawah pimpinan Komandan Sektor 14 Kapten Ali Amangku dengan dibantu oleh Letnan 1 R. Sumiji sebagai Wakil Komandan Sektor 14 Kabupaten Serang, Letnan 1 Umar Syari sebagai Kepala Staf Sektor 14 Kabupaten Serang. Kemudian pada tanggal 28 Februari 1949 atau tanggal 29 Robi Usani, Ba'da Mulud tahun 1368 Hijriah, Ki Haji Syam'un gugur di hutan rimba Cacaban, Kampung Kamasan, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Di Kampung Kamasan itu pula jasadnya bersemayam. Lokasi masuknya dari Pasar Sirih, Kampung Kamasan sebelum Kampung Cinangka, Kabupaten Serang, masuk sekitar 2 km ke arah timur. Di sana di sebuah bukit tersebut terlihat sebuah komplek makam cukup bagus, tertata rapih dan bersih. Itulah makam beliau. Nama ibundanya adalah Siti Hajar, sedangkan ayahnya bernama Aluyan. Keluarganya merupakan keturunan kiai asal Banten. Kakek dari jalur keluarga ibunya bernama Ki Wasid, yang merupakan salah satu tokoh pejuang dalam pergerakan Geger Cilegon. Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk perjuangan para petani di Cilegon melawan pemerintah kolonial Belanda.